Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Fitri di FA Fitri Astuti Channel ataupun di Facebook aku Fahri Galang Alinski Fitri. Teman-teman, sekarang hari Sabtu, udah nggak kerasa, udah weekend lagi, udah hari Sabtu lagi, tapi aku besok selalu nggak libur lagi, nggak apa-apa lah, Allah bener-bener mempercayai aku, kasih rezeki gimana aku tolak coba. Mudah-mudahan yang penting berkah, sehat rezekinya, biar aku juga bisa buat berbagi buat teman-teman, beli souvenir buat para subscriber setia aku, kayak kaus, kayak jam tangan, kayak aku kasih uang, ya sedikit uang jajan buat beli gorengan di TNC aku ataupun di M-Banking aku, $20 Hong Kong ataupun 25.000 rupiah gitu. Sekarang udah hari Sabtu, tadi aku jadi pakai baju kayak gini weekend, tadi aku ngantar anak yang aku ngomong itu acara, ya acara sekolah gitu kan di hari Sabtu, dari jam setengah 2 sampai jam setengah 3. Sekarang dia kembali lagi tidur, udah kecapean, sekarang udah jam 5 tuh teman-teman. Bahas teman-teman, jadi ada yang curhat sama aku melalui WhatsApp, aku yang mau curhat melalui WhatsApp aku. Jadi dia itu di intermini teman-teman, jaga neneknya itu meninggal teman-teman, kasihan. Permasalahannya adalah dia di interminit, neneknya meninggal, jadi dia di interminit, tapi dia minjem uang bank teman-teman. Gimana coba? Hmm? Dia minjem uang bank, jadi pembayaran dia udah dibayarin gaji terakhir dia sampai uang tiket gitu, dia pokoknya bosnya itu udah pokoknya bertanggung jawab lah, kewajiban bosnya itu apa yang harus dikasih udah dikasih, tapi uang itu buat dia pegangan teman-teman, buat dia pegangan, kayak misalnya kan masih ada waktu 2 minggu dia tetap bertahan di sini gitu kan, buat nyari majikan. Terus udah itu dia kayak katanya sih nggak pengen pulang Indo, karena pulang Indo anaknya dua teman-teman, yang satu kelas 5 SD, yang satu kelas 1 SMP gitu. Suaminya itu ya namanya buruh-buruh tani gitu kan, jadi perlu uang berpuluh jut buat pulang. Jadinya dia mutusin, misalnya kalau dia visanya udah habis, dia harus pergi dari Hong Kong, dia harus nunggu visa, dia pengen ke Makau. Jadi ke Makau itu aku tahu, aku pernah zaman 2019 aku pernah di interminate waktu jaga bobo gitu. Jadi ya buat dia ngekos teman-teman, buat dia ngekos itu nggak dari agent teman-teman, kecuali kalau dia masih di Hong Kong gitu, misalnya dia harus ke agent gitu ya, itu free. Tapi kalau misalnya dia udah keluar Hong Kong, ya dia harus biaya sendiri gitu. Dulu zamanku dulu itu 2019 itu aku ngekos itu hampir bener-bener lempeng, sebulan setengah visa turun, satu harinya itu $80. $80 itu dapat makan 2 kali, itu pun juga ala kadarnya teman-teman. Jadi dia itu uangnya buat pegangan dia ngekos, buat apa dihitung itu buat pegangan dia ngekos, buat ongkos ke Makau itu sekitar $200 lebih ya, masih harus balik lagi, dia itu dihitung itu cuman pas-pasan buat berarti dia pegangan, sedangkan dia punya cicilan bank, dia bener-bener nggak bisa buat nyicil bank gitu kan teman-teman. Buat kirim rumah pun dia juga apa keluarganya dia nggak tahu kalau dia itu di interminit gitu, maksudnya tahu gitu, tapi buat pengeluaran pengeluaran itu dia bener-bener nggak tahu, dia bener-bener ngerahasiain gitu. Jadi gimana ya, kasihan juga, keluarganya juga butuh yang namanya uang jajan anak sekolah, dua anak sekolah lagi, yang satu SD yang satu SMP teman-teman. Dia juga harus bayar cicilan bank itu $3.100 Hong Kong katanya dia. Dia itu udah nunggak udah 20 harian, jadi udah ditelepon gitu kan, karena dia itu gaji terakhir dia nggak dibayarin buat bank gitu. Tapi dia itu bener-bener orangnya bertanggung jawab teman-teman. Dia datengin pihak bank itu, dia ngomong baik-baik, aku jaga nenek, aku di interminate, aku nggak punya duit buat cicilan bank, tapi aku bertanggung jawab, kalau aku kerja lagi aku berusaha buat mulai nyicil lagi gitu teman-teman. Udah pokoknya dari
Yang penting ternyata bank itu nggak terlalu apa ya teman-teman ya, nggak terlalu yang apa yang kita pikirin jahat banget, nggak teman-teman. Karena dia datengin ke kantornya, dia ngomong baik-baik, pokoknya komunikasi baik-baik, yang penting lancar baik-baik itu. Dan pihak banknya itu ya wes mau gimana lagi, yang namanya udah interminate, neneknya meninggal gitu kan, ya udah. Bank itu bener-bener legowo mau menerima, ngasih toleransi buat dia sampai dia dapat majikan baru, baru gajian lagi cicilan dan mulai nyicil lagi di gajian pertama gitu kan. Dan alhamdulillah teman-teman, dia selama nggak nyicil itu nggak dihitung yang namanya ketelatan karena bunga itu, bener-bener alhamdulillah. Karena dia tanggung jawab gitu ya, datangin baik-baik, dia itu nggak dihitung bunga teman-teman. Pokoknya di gajian pertama kalau udah dapat majikan, dia harus mulai nyicil lagi gitu kan. Ya alhamdulillah, banknya juga mau ngerti teman-teman. Jadi dia curhat ke aku buat ngasih edukasi buat ke teman-teman. Kenapa? Kalau emang senekat-nekatnya teman-teman itu pengen utang bank gitu ya teman-teman, eh gambarannya itu jangan yang namanya terima job dijaga orang tua yang udah ibarat kata sakit, yang udah nggak sehat, yang udah matinggan hidup tak mau. Apalagi misalnya ada gambaran pokoknya kalian itu punya bank gitu teman-teman. Aduh, itu kalau udah kayak gitu, kalau udah jaga orang tua matinggan hidup tak mau, kalian itu bener-bener kepikiran tanda tanya teman-teman. Harus bener-bener harus siap kalau majikan itu udah nggak pakai kalian, kalau yang dijaga itu udah meninggal, kayak namanya Mbak Siti ini gitu. Dia itu udah bener-bener di interminate karena neneknya itu udah meninggal. Terus gimana? Dengan ya berat hati, ikhlas, dia harus terima ngejalanin gitu kan hidupnya. Maksudnya ya udah ikhlas aja, dia cari majikan baru di sini, dia nanti pergi tunggu visa gitu ke Makau. Jadi kalau kalian itu ada gambaran pengen kayak Mbak Siti gitu kan, pengen minjem gitu, mendingan kalian itu, kata Mbak Siti itu, lebih baik kalian itu jaga anak gitu teman-teman, yang nggak ada risiko, maksudnya jauh dari risiko interminate, karena namanya jaga anak ya jauh dari kata meninggal lah gitu teman-teman. Sebenarnya kata Mbak Siti tuh, dia itu sebelum kematian neneknya itu dari 3 bulan dia udah feeling, karena udah makin kesini makin drop, udah mati enggak hidup tak mau, dia udah feeling gitu, oh pasti ini nggak nyampe finish, nenek udah nggak ada gitu kan. Gimana ya, apa bos aku masih mau pakai aku lagi, apa bos aku interminate aku kalau misalnya nenek aku meninggal gitu, gimana ya, sedangkan aku itu punya cicilan 3.100, aku itu punya anak dua, yang satu SMP, yang satu kelas 5 SD, terus dia juga punya cicilan kayak koperasi gitu 1.800.000 gitu teman-teman. Jadi dia itu udah sebenarnya tuh, dia itu udah kepengen sedikit demi sedikit dia itu ngumpulin buat jaga-jaga kalau misalnya di interminate sama majikannya karena neneknya itu meninggal teman-teman gitu. Tapi berhubung karena tuntutan hidup, dia punya cicilan 3.100, dia punya anak dua, dia juga punya cicilan di Indo gitu, dia juga harus libur, katanya dihitung-hitung dia cuma kebagian $400, yang 100 buat beli paket internet, yang 300 itu buat dia peranti pegangan libur gitu teman-teman. Jadi dia benar-benar nggak bisa nyisihin dari gajinya sebelum dia uh, apa udah diketok palu interminate gitu, dia benar-benar jadi ya udah nggak bisa yang namanya nggak bisa yang namanya nyicil bang gitu buat bulan berikutnya gajian yang ini gitu, nggak bisa teman-teman. Jadi saran Mbak Siti kayak gitu aja, kalau emang kalian itu ada gambaran nekat
minjem, mendingan yang jaga anak yang enggak, yang jauh dari risiko intermediate kayak gitu. Syukur kalau misalnya majikan kalian itu yang ngegaji masih make kalian karena yang dijaga itu meninggal gitu. Tapi kalau yang misalnya dia menjaga apalagi cuma bersih-bersih, gue juga bisa gitu. Kalau pulang kerja apa libur, gue juga bisa bersih rumah, misalnya makan repot-repotnya tinggal beli. Ngapain pakai majikan, udah nggak ada yang dijaga lagi gitu. Ya udah kalian di internet lagi. Ya udah. Buat Mbak Siti, uh, tetap semangat, mudah-mudahan dapat majikan yang baik, apa ya, dapat majikan yang baik, terus pokoknya tetap semangat nunggu visa. Aku yakin visanya juga bakalan nggak lama turunnya, soalnya kan rekodnya juga baik, cuman meninggal doang gitu kan, nggak yang namanya kriminal atau apapun gitu. Terus ya aku cuman bisa kasih uang sedikit, uang jajan buat anaknya gitu kan ya, mudah-mudahan bermanfaat buat anaknya lah, bisa buat jajan, bisa beli es tungtung. Pokoknya buat Mbak Siti semangat, tetap semangat, insya Allah ya. Kalau itu, kalau aku dikasih libur aku bisa ketemu, kalau misalnya nggak dikasih libur ya, hmm, ya kalau misalnya aku ada uang patadung ya, aku bisa, nanti aku bisa FPF ataupun PNG gitu ya. Buat Mbak Siti semangat, dan buat teman-teman ayo tinggalin komen, mana aku tahu pengennya di transfer tapi nggak mau ninggalin komen, mana aku tahu kalau kalian itu nonton video aku gitu kan. Pokoknya buat yang ninggalin komen pertama bakalan ngedapat uwing uang $20 Hongkong ataupun uang rupiah 25.000, langsung aku transfer dari TNG aku, dari FPF aku, ataupun dari N-Banking aku punya N-Banking gitu. Lumayan lah buat beli gorengan. Terus buat tanggal 1 Januari, FA Fitri Astuti Channel itu ulang tahun teman-teman, nggak kerasa gitu kan. Ya aku bakalan bagi-bagi uang jajan buat beli gorengan 1 juta buat 4 orang pertama, 4 orang pemenang yang tersering komen di YouTube aku, masing-masing 250.000, langsung aku transfer tanggal satunya dari N-Banking aku gitu teman-teman. Ya udah teman-teman, makasih yang tetap setia nonton video aku. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi di YouTube aku berikutnya. Bye bye, jangan lupa tinggalin komen.